Selamat pagi, Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang pertama. Perkenalkan, nama saya Isi Badimkai. Saya merupakan salah satu staf dosen tetap pada Universitas Tangerang, Fakultas Perikanan dan Teknologi dan Program Studi Pendidikan Perikanan. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam bekerja di Dharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran saya adalah mata kuliah Ekonomi Pariwisata Kepulauan, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib atau inti pada program studi agrobisnis perikanan di semester 6. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS-nya itu merupakan teori, termasuk di dalamnya materi yang dibuat, dan 1 SKS-nya itu merupakan program solving berdasarkan case study. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DA, di mana D itu merupakan delivery, interaction, dan assessment. Nah, metode dia ini dipakai dalam proses pembelajaran baik secara offline maupun online di kelas mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kaitan antara pariwisata dengan ilmu ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman dan menambah wawasan berpikir dalam ilmu ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pariwisata pada wilayah kepulauan. Lain aja yang dipilih pada kuliah ini semuanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata pada saat ini, tentunya dengan berkelanjutan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran dari program studi, di mana capaian pembelajaran dari program studi ini antara lain yang pertama adalah 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan ketiga adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmu dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang keempat adalah membangun kesadaran kritis dan daya organisasi masyarakat secara partisipatoris, mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan informasi teknologi pada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, yang merupakan capaian pembelajaran dari program ini adalah memiliki soft skill manajerial dan tanggung jawab dalam mengaktualisasikan diri dan mewujudkan jiwa kewirausahaan bisnis perikanan dan kelautan berbasis kepulauan. Sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini sendiri pun ada 5, di mana yang pertama adalah mahasiswa mampu memanfaatkan dan mengaplikasikan IPTEX dalam menyelesaikan masalah di bidang sosial ekonomi perikanan kepulauan. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu berperan sebagai fasilitator atau konsultan di bidang pemberdayaan kemasyarakatan kelautan dan perikanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat perencanaan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan teori dan konsep sosial ekonomi dalam merumuskan kebijakan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membangun kesadaran masyarakat, mengkomunikasikan dan menerapkan kebijakan bisnis kelautan dan perikanan secara profesional di wilayah kepulauan yang berkelanjutan. Dalam mata kuliah ini, ilmu materi telah disesuaikan seperti yang tadi saya bilang dengan kebutuhan industri pariwisata saat ini, sehingga pokok bahasan atau materi yang dibawa antara lain seperti ini. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini tentunya saya memakai referensi dari hasil penelitian saya terkait dengan ekonomi pariwisata yang berbentuk laporan dan juga artikel, di mana mahasiswa dapat mengaksesnya melalui Google Scholar saya, ada profil saya, dan juga saya menyajikan setiap materi di akun YouTube saya seperti ini.
Saya juga menggunakan aspek penilaian yang terdiri dari partisipasi, tugas, kemudian ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester, dan yang terakhir adalah praktek. Di samping aspek penilaian, dalam metode pembelajaran yang kami gunakan itu ada 4. Yang pertama adalah discovery atau learning, yang kedua adalah presentasi, dan yang ketiga adalah case study, dan yang terakhir adalah problem based learning. Nah, berikut adalah contoh video pembelajaran di kelas yang saya lakukan secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Gimana kabarnya di hari ini? Baik. Sudah siap untuk berkuliah? Sudah. Oke, kita mulai semuanya. Berdoa. Siapkan ya, nanti boleh dicek materi di hari ini bisa. Oke, saya mereview minggu kemarin yang kita pelajari terakhir sebelum saya membahas tentang implementasi tata pesona. Saya mereview di minggu kemarin kita belajar tentang ya, metode yang merupakan salah satu alat analisis untuk menilai apa ya? Suatu objek wisata melalui biaya perjalanan. Biaya perjalanannya dilihat apa aja? Pastinya mulai dari awal ke tempat wisata sampai lihat sekali. Dan perjalanan yang dilihat adalah biaya perjalanan dari kita keluar ke tempat wisata dan kembali pulang ke Indonesia. Nah, hal dasar tersebut adalah seperti materi yang saya bawakan ini, yakni implementasi sadar wisata dan tata pesona. Nah, pada mata kuliah ini ada sub capaian pembelajaran yang harus mahasiswa ketahui adalah agar mahasiswa dapat mengimplementasikan ketujuh unsur pada tata pesona ini. Seperti itu ya, pada objek, yaitu sadar wisata diartikan sebagai suatu sikap memahami, menyadari, dan secara tulus berkeinginan membantu dan menciptakan suasana yang menunjang pengembangan pariwisata. Saya kira untuk pengertian dari sadar wisata ini jelas ya dan bisa dimengerti. Bisa? Bisa itu. Lanjut, apa saja sih sadar wisata itu? Kita perlu mengetahui bahwa sadar wisata itu apa saja. Yang pertama adalah sadar akan potensi besar pariwisata di Indonesia, khususnya wilayah Maluku. Pernah tidak Anda atau di sekitar rumah Anda, siapa yang tinggal di pulau? Adakah di Pulau Nusa Laut atau misalnya di Pulau Saparua? Adakah di antara rekan-rekan sekalian? Tidak. Semuanya dari mana? Dari Kota Ambon. Tapi Anda sadar kan banyak wisata kan di sekitar Anda? Di wilayah ini banyak kan? Kalau menurut pencatatan dari Dinas Pariwisata ada lebih dari 500 sekian objek wisata yang ada di Maluku. Nah, ketika ada pariwisata, maka dari kita sendiri itu harus ada sadar akan konservasi lingkungan. Artinya bahwa kita perlu menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan yang menjadi objek wisata tersebut. Seperti itu ya. Tidak mungkin ketika selesai, misalnya dalam sehari sudah menerima pengunjung di objek wisata tersebut, sebagai pedagang atau penjual yang terlibat di dalam objek wisata tersebut tidak membersihkan sampah setelah
menutup hari, misalnya di sore hari tidak membersihkan sampah, tidak memperhatikan pohon-pohon. Nah, itu akan mempengaruhi lingkungan itu menjadi lebih buruk. Untuk itu, pariwisata itu adalah bagian dari konservasi. Kemudian yang itu adalah pariwisata sebagai agen persaudaraan dan perdamaian. Kenapa disebut agen persaudaraan dan perdamaian? Karena ketika kita melakukan pariwisata ke suatu objek wisata, di situ kita kenalan dengan, misalnya pada saat membeli oleh-oleh di tempat wisata tersebut, otomatis atau kita menggunakan tempat untuk wisata, menggunakan aula misalnya yang ada di objek wisata itu, otomatis pemiliknya kita kontak kan. Nah, di situ terjadi hubungan yang terbentuk, relationship ada di situ, hubungan persaudaraan. Supaya kenapa? Supaya kalau pada saat kita kembali lagi, kita bisa bertanya, halo Pak, Ibu, gimana? Apakah ada tempat yang masih kosong? Kita bahkan menjadi mengenal mereka, bisa mengenal dia pemiliknya sebagai ayah, sebagai ibu, punya anak berapa dan lain sebagainya. Itu membangun relationship, ada hubungan di situ. Nah, ini adalah terkait dengan potensi wisata. Ada begitu banyak potensi wisata yang perlu kita sadari, ketahui dan sadari ya. Yang pertama adalah wisata budaya. Wisata budaya ini adalah bagian dari tradisi yang dimiliki oleh setiap daerah. Yang misalnya dirasakan, kalau Anda sadar di wilayah Anda ada hal-hal atau misalnya ada tradisi yang dilakukan 1 tahun sekali, tari ekso, ya, yang ditampilkan pada saat penyambutan, atau cakalele yang di desa lain, di wilayah sana, cakalele yang dilakukan setahun sekali, itu sudah menjadi bagian dari wisata budaya. Seperti itu ya. Yang berikut adalah wisata religi. Wisata religi ini seperti tempat ibadah, tempat-tempat ibadah, seperti itu ya. Kalau di Ambon ada kan? Ada apa saja? Ya, ada gereja tua, ada masjid tua juga kan? Bisa dimengerti? Oke. Yang berikut adalah wisata alam. Nah, ini yang paling banyak di Ambon karena kita adalah di daerah kepulauan kan, dan daerah kita ini kan daerah kepulauan juga ya. Banyak pulau-pulau kecil yang menjadi wisata alam. Banyak kan? Ya. Sampai di situ bisa dimengerti? Kemudian ada wisata kuliner. Nah, wisata kuliner ini yang dimaksudkan adalah wisata ini bagi orang-orang yang memang ada sekolah terkait dengan kalau belum makan papeda, namanya belum ke Ambon, benar kan? Itu menjadi bagian dari wisata kuliner. Kenapa? Karena hal-hal yang menjadi identitas kita seperti makanan daerah itu menjadi suatu nilai tambah atau nilai value dari budaya kita. Yang kita tidak boleh hilangkan, itu harus dijaga dan terus dilestarikan. Oke, kita lanjut ya. Dan yang terakhir adalah wisata minat khusus. Nah, kalau wisata minat khusus ini untuk orang-orang yang benar-benar minat saja di situ, seperti diving. Itu kan tidak semua orang yang melakukan wisata ke pantai mereka melakukan diving kan? Hanya yang benar-benar minat hobi di diving itu yang melakukan wisata diving. Ada orang yang berani bayar 1 juta untuk menjadi keanggotaan untuk bisa diving, melakukan perjalanan wisata minat ini seperti diving. Pak Saiful itu menjadi anggota menyelam juga ya untuk wisata ini, diving. Seperti itu ya, sampai situ bisa dimengerti? Oke, saya lanjut. Menurut Anda ini gambar apa ya? Matahari. Nah, gambar matahari ini merupakan lambang dari Sabta Pesona. Kenapa merupakan lambang dari Sabta Pesona? Karena dia seperti karena wisata itu merupakan sesuatu yang seperti matahari ya, memancarkan cahaya kepada semua orang tanpa terkecuali.
selalu. Jadi ketika kita melakukan pariwisata, tidak ada orang miskin atau tidak ada orang kaya yang hanya bisa melakukan pariwisata itu. Tidak ada yang tua saja atau yang muda saja ketika melakukan pariwisata itu. Tidak kan? Di sana ada orang tua, ada orang muda, ada apa lagi? Kita tidak tahu ya, semua orang dari latar belakang yang sama. Jadi itu kenapa sampai saat pesona itu dia lambangnya matahari, karena matahari memberikan cahaya kepada manusia tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan latar belakang masing-masing manusia. Seperti itu ya, bisa dimengerti? Bisa. Dan Sabta Pesona itu apa ya? Ternyata Sabta Pesona itu merupakan kebijakan dalam dunia pariwisata Indonesia untuk mewujudkan suasana kebersamaan semua pihak untuk terciptanya lingkungan alam dan budaya untuk bangsa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran segenap lapisan masyarakat, baik swasta, pemerintah maupun masyarakat. Sampai di situ bisa dimengerti? Itu adalah objek wisata atau lokasi tempat kita melakukan wisata itu harus benar-benar yang aman. Orang tidak akan mau pergi ke tempat yang benar-benar terancam. Adakah yang mau pergi ke tempat wisata dengan keadaan kerusuhan? Tidak ada kan? Dia harus benar-benar aman. Aman dalam segala segi. Seperti itu ya. Jadi terwujud rasa aman yang sesungguhnya dengan cara tidak melanggar aturan, norma, nilai, adat dan budaya kita sebagai warga masyarakat. Seperti itu ya. Karena apa? Ketika orang melakukan pariwisata itu dia melakukan refreshing dari semua kesibukannya kan. Kesibukan dia yang tadinya sibuk dengan pekerjaan, atau misalnya dia seorang ibu rumah tangga yang penat dengan kesehariannya. Nah, dia mencari sesuatu yang bisa rileks, membuat dirinya rileks. Dia tidak akan pergi ke tempat yang menambah masalah atau pemikiran dalam hidupnya. Seperti itu ya. Jadi tempat itu harus aman dari pencurian dan lain sebagainya. Bisa dimengerti? Bisa. Yang berikut adalah tertib. Jadi tertib ini yang dimaksud adalah orang-orang yang di sekitar situ harus tertib. Jangan sampai ketika ada contoh di Nasepa, tempat wisata kita yang di Nasepa, kalau kita ingin membeli makanan khas atau makanan khas dari daerah tempat wisata itu seperti rujak, lalu misalnya ya, ini contoh, orang-orangnya penjualnya berebutan untuk
media sosial seperti itu ya. Jadi itu kan mempengaruhi kunjungan kan? Yang itu dari Anda sekalian menjadi 7 kelompok dan ada berapa nih? Bisakah 7 kelompok 2 orang? Oke, rekan-rekan sekalian, kita coba membagi kelompok di dalam sesuai dengan unsur yang ada 3 unsur. Tetapi karena mahasiswa yang menawarkan mata kuliah ini terbatas, sehingga satu kelompok akan mendapat 2 unsur ya. Oke, ini seperti yang disepakati, ini kelompok 1 tentang apa? Kelompok 2, kelompok 3, bersih. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Dan karena ini case study, maka saya akan memilih salah satu objek wisata yang benar-benar terkenal di kota kita ya, atau di Pulau Ambon ini. Banyak yang terkenal, tetapi yang paling bisa dikunjungi letaknya strategis dan cepat untuk nyampe. Kemudian pengunjungnya banyak, itu salah satunya adalah Pantai Natsepa. Nah, di Pantai Natsepa ini Anda diminta untuk mengoreksi atau melihat dari ketujuh unsur ini apakah sudah diterapkan di objek wisata Pantai Natsepa ini atau belum ya? Bisa sesuai dengan kelompok masing-masing. Bisa? Oke, silakan berdiskusi. Sudah? Rekan-rekan sekalian sudah? Sudah. Oke. Jadi kita mulai dari kelompok 1 atau dari kelompok 6? 6? Oke, silakan. Kelompok 6? Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami di sini kelompok 6 akan membahas tentang ramah dan kenangan. Kalau ramah akan dipresentasikan oleh teman saya. Iya. Ramah itu Pantai Natsepa adalah salah satu objek wisata terkenal di Ambon, Maluku yang terkenal dengan pasir putihnya yang lembut dan air laut yang jernih warna biru kehijauan. Pantai ini ramah untuk keluarga dan anak-anak karena ombaknya tenang, cocok untuk berenang, bermain pasir atau sekedar bersantai menikmati suasana alam. Baik, jadi saya masuk pada kenangan. Kalau di Pantai Natsepa ada pertama tuh ada dari segi akomodasi transportasi yang dimana Pantai Natsepa itu sangat aman dan cepat dan jalannya itu sangat baik untuk transportasi mulai dari kota ke Pantai Natsepa yang akan dituju. Yang kedua adalah dari segi keunikan budayanya, yang dimana sering kali di Pantai Natsepa itu menampilkan seni musik yang dimana ada tarian dari Totubua, ada tarian musik dari ukulele yang dimainkan oleh anak-anak yang ada di sekitar Natsepa. Yang ketiga adalah makanan khas kuliner di Pantai Natsepa, yakni adalah rujak yang dimana itu sangat unik sekali. Itu salah satu ciri khas yang ada di Pantai Natsepa. Yang terakhir adalah kenangan yang dimana Pantai Natsepa juga menyiapkan tentang alat-alat cenderamata seperti kerang mutiara atau miniatur-miniatur tentang tifa dan kapal dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Ya, jadi secara unsur apakah Pantai Natsepa yang menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi itu memiliki unsur kenangan? Ya, seperti itu ya. Yang berikut kelompok berapa yang mau presentasi? Silakan kelompok 2. Membahas tentang tertib terhadap tempat wisata Pantai Natsepa di Kota Ambon. Sebagaimana tempat wisata Pantai Natsepa itu cukup tertib akan hal keamanan dan kebersihan. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Oke. Kelompok berikut yang mau berpendapat? Kelompok 4 Ibu. Jadi untuk kelompok 4 ini salah satu faktor pesonanya yaitu sejuk. Untuk Pantai Natsepa ini merupakan salah satu pantai yang dikenal sebagai tempat yang sejuk dan nyaman. Ibu, suasana pantai yang tenang, air laut jernih dan udara segar membuat Pantai Natsepa ini menjadi destinasi yang ideal untuk bersantai. Ya. Jadi untuk salah satu faktor pesonanya Pantai Natsepa termasuk yaitu sejuk.
ada banyak pohon di sana juga ya. Ada banyak tempat peristirahatan, gazebo banyak di sana. Begitu, dan penginapannya juga ada AC ya. Ya, seperti itu. Yang berikut adalah kelompok berapa? Satu Indah. Kelompok satu, silakan. Oke baik, terima kasih Bu. Pantai Natsepa Kota Ambon kenapa dibilang aman? Yang pertama karena pengawasan yang baik. Pantai Natsepa memiliki pengawasan yang baik dari petugas keamanan dan pemerintah setempat, dan sejauh ini selama wisatawan berkunjung di sana itu belum pernah terjadi sesuatu yang merugikan wisatawan. Dengan adanya Vespa ini, teman-teman bisa mengerti lebih jauh tentang implementasi tata pesona ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menerapkan 7 unsur dari tata pesona ini, secara otomatis kita telah membuat akan bertambahnya pengunjung untuk datang ke objek wisata tersebut, dan itu akan terkonversi dengan dengan pendapatan masyarakat sesuai berbeda. Doa maka akan kita memiliki berdoa sesuai dengan agama dan budaya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.